Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, keterampilan dasar mengajar atau teaching skills menjadi bekal khusus bagi setiap pengajar, baik guru ataupun dosen. Keterampilan dasar mengajar menjadi peran penting dan memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga keterampilan dasar mengajar ini sangat diperlukan. Karena bagaimana profesionalitas dan baiknya seorang guru ataupun dosen tergantung bagaimana keterampilan dasar mengajar yang ia kuasai. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang akan aku share kali ini. Pastinya beserta contohnya dong. Apa saja? Yuk simak video ini sampai habis. Keterampilan dasar yang wajib kamu miliki, yang pertama adalah keterampilan dasar membuka pembelajaran. Keterampilan dasar membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Karena dapat mempersiapkan mental siswa dan juga perhatian siswa agar terpusat dalam proses pembelajaran. Yang harapannya agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diinginkan lebih mudah. Ada 4 komponen dalam keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, yakni menarik perhatian siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberikan acuan. Dan yang keempat, memberikan kaitan-kaitan pada materi yang akan dipelajari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Baik? Baik? Semangat sekali terlihatnya, luar biasa. 10-1 ya? Iya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Prima. Oke, 10-1 Ibu absen dulu. Ini ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya, sepertinya ada lumayan ini. Siapa yang tidak masuk? Ilham. Oke, kemudian? Zara. Bintang. Oke, Bintang. Mereka bertiga kenapa? Sakit, oke. Karena teman-teman kalian ini banyak yang nggak hadir karena sakit tadi, berarti kita doakan agar teman-teman kalian cepat sehat kembali, bisa bertemu kalian, bisa belajar bareng kita lagi. Nah, kira-kira kalau dibandingkan kalian yang sehat saat ini dengan yang sakit kemarin, lebih untung mana? Yang sehat dong, betul kan? Betul, yang sehat. Makanya kita harus menjaga badan kita agar supaya tetap sehat. Sehat itu mahal, betul ya? Betul. Oke, karena sering kali nih teman-teman, anak-anakku sekalian, kita tuh melupakan nikmat sehat kita ketika kita dalam keadaan sulit ya. Ketika kita lagi keadaan sulit, ketika kita keadaan sakit, maka 99 kenikmatan itu biasanya suka hilang. Nah, hari ini itu pembelajaran kita akan relate sekali dengan rasa syukur. Kira-kira ada yang tahu apa yang mau kita belajar hari ini? Materi apa yang mau kita pelajari hari ini? Ya, betul. Kenapa Salsa tadi mau ngomong ya? Apa? Tentang atmosfer, betul sekali. Gak apa-apa, Prima. Prima semangat sekali ya. Tepuk tangan buat Prima. Ya, sekarang Ibu tanya, kenapa kita itu relate nih atmosfer dengan rasa syukur? Ada yang bisa jawab tidak? Saya, Bu. Kenapa itu Anda? Karena menurut saya, dalam pembahasan materi ini, kita itu belajar dan memahami bagaimana manfaat dari atmosfer. Betul. Bumi kita dan semua itu atas kehendak Tuhan yang Maha Esa.
Betul sekali yang dikatakan Nanda ya. Kenapa kita relate sekali? Karena ketika kita mempelajari tentang atmosfer, kita akan menambah rasa syukur kita. Dan kita lebih bisa menghargai keberadaan atmosfer itu. Kenapa kita harus menghargai? Karena atmosfer itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kira-kira selain kita itu harus bersyukur karena penting bagi kehidupan, apa sih pentingnya? Ada yang tahu? Kalau semisalkan, tadi kan dikatakan nih sama Nanda, penting bagi kehidupan. Contoh penting bagi kehidupannya tuh apa? Kita bisa bernafas. Kita bisa bernafas, betul sekali. Bisa ada lagi? Terhindar dari meteor. Terhindar dari meteor, betul sekali. Ih, pintar-pintar sekali. Boleh tepuk tangan dong buat 10-1. Pintar ya. Oke. Karena penting, pasti pembelajaran atmosfer ini memiliki apa? Goals atau tujuan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini agar teman-teman, anak-anak sekalian itu mengetahui apa? Mengetahui bagaimana atmosfer itu. Adakah atmosfer itu memiliki lapisan-lapisan atau justru hanya satu lapisan saja gitu ya. Kemudian biar kita menganalisis apa sih karakteristik dari atmosfer agar apa? Agar kita tahu apa sih peran dan fungsi dari atmosfer itu. Sehingga kita bisa melihat gejala atmosfer itu seperti apa. Dan solusinya sebagai kita manusia yang memiliki akal di makhluk hidup di dunia ini ya, gitu ya. Solusinya seperti apa ketika kita mendapatkan gejala-gejala atmosfer atau memiliki dampak buruk dari adanya fenomena-fenomena yang dialami oleh atmosfer kita. Oke? Paham? Paham ya? Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Keterampilan mengajar, yakni keterampilan menjelaskan, adalah keterampilan yang memberikan informasi secara lisan yang pastinya terorganisasi secara sistematis dan terencana, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang akan dipelajari. Ada 3 tujuan dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama pastinya untuk membimbing siswa dalam memahami materi yang akan dipelajari. Yang kedua, melibatkan siswa dalam proses berpikir dengan masalah-masalah. Dan yang ketiga, yakni memberikan balikan kepada siswa terhadap pemahamannya dan mengatasi ketika terjadinya kesalahpahaman pada siswa. Oke, sekarang kita buka buku paketnya halaman 123. Bawa buku paketnya semua? Pintar sekali. Tadi Ibu bilang kita mau belajar tentang apa? Atmosfer. Sekarang Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu tidak apa itu lapisan atmosfer? Lapisan gas di bumi, Bu. Betul, Amal. Lapisan gas. Ada lagi pendapat lain? Oke, Ja, apa Ja? Atmosfer itu lapisan uap yang ada di sekeliling bumi. Oke. Lapisan uap yang mengelilingi bumi. Jadi tadi atmosfer itu ada gas, ada juga uap, betul ya? Betul yang dikatakan teman-teman. Kalau kita mau lihat lebih jelasnya adalah lapisan atmosfer terdiri dari 2 kata Latin ya. Ada di sini apa? Katanya? Atmos. Atmos artinya? Betul, uap atau udara. Kemudian kalau sphere, apa artinya? Lapisan. Jadi ketika kita nanti mempelajari tentang geosfer gitu ya, ada sphere-nya, ingat kalau sphere adalah lapisan. Gitu. Yang membedakan adalah kata depannya. Kalau sekarang atmos, nanti mungkin kita akan belajar tentang hidros dan yang lain-lain. Yang ketiga, yakni keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan yang sangat penting bagi guru, karena keterampilan ini mendorong siswa dalam proses menumbuhkan partisipasi dan juga menanamkan minat ingin tahu siswa dalam proses diskusi pembelajaran. Dengan demikian, bertanya merupakan stimulus yang efektif untuk mendorong kemampuan berpikir siswa. Komponen keterampilan bertanya dasar.
Yang pertama, pertanyaan harus disampaikan secara singkat dan juga jelas. Yang kedua, pemberian acuan. Guru harus memberikan acuan berupa pertanyaan berisikan informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan oleh siswa. Yang ketiga, pemindahan giliran. Yang keempat, penyebaran. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Dan yang keenam, pemberian tuntunan. Guru, ketika siswa tidak dapat menjawab, maka hendaknya memberikan tuntunan agar dengan sendirinya siswa dapat menjawab dengan benar. Yang selanjutnya adalah komponen bertanya lanjut. Yang pertama adalah pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Dan yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Kalau kita lihat dari gambar, ada berapa ternyata lapisan atmosfer itu? 5 ya, setuju ya? Ada 5 lapisan atmosfer. Kira-kira berbeda-beda tidak karakternya? Beda, betul sekali. Jadi setiap lapisan atmosfer memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang karakteristik dari lapisan atmosfer, sekarang Ibu mau memperkenalkan kalian tentang komposisi atmosfer. Coba bisa disimak nih PPT-nya. Kira-kira ada fakta unik di sini. Apa faktanya? Apa Dela? Gas nitrogen itu merupakan komposisi terbanyak yang ada di atmosfer. Betul sekali ya. Jadi fakta uniknya di sini adalah nitrogen yang memiliki volume terbanyak atau terbesar. Biasanya kalau kita mikir kan, wah pasti oksigen yang punya volume terbesar karena manusia menghirup oksigen, kemudian hewan pun juga membutuhkan oksigen. Tapi kalian keliru bahwa ternyata faktanya adalah di dalam kandungan atmosfer, nitrogenlah yang memiliki volume terbanyak. Ya sekarang Ibu tanya lagi, kira-kira kenapa bisa atmosfer itu memiliki kandungan nitrogen yang banyak? Kenapa nggak oksigen? Kenapa nggak karbon dioksida? Kenapa nitrogen? Ada yang mau menjawab? Oke, Aziza. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kenapa nitrogen itu banyak di atmosfer? Karena di lapisan atmosfer ini tuh terjadi yang namanya siklus nitrogen. Nah, kemudian itu adanya aktivitas fotosintesis juga. Saat awal proses pembentukan bumi, itu gas-gas yang dilepaskan dari aktivitas vulkanik itu mendominasi. Nah, gas-gas ini itu disebut dengan nitrogen. Betul sekali, boleh tepuk tangan buat Aziza. Ya, jadi kenapa nitrogen paling banyak? Karena nitrogen ini menjadi membantu gitu ya, membantu proses terjadinya fotosintesis dan menjadi apa? Faktor utama dari adanya klorofil. Bahkan ternyata nitrogen ini juga digunakan oleh manusia. Makanya akhirnya terjadilah yang namanya siklus nitrogen. Kalau siklus berarti terus menerus, terus mengulang, terus menerus. Sehingga nitrogen itu jarang hilangnya karena dia terus menerus berputar. Karena adanya karena adanya terjadinya siklus tadi. Oke, kalau seperti itu berarti apakah kalian semua di sini sepakat bahwa adanya aktivitas manusia yang mempengaruhi atmosfer, kandungan atmosfer? Benar, sepakat? Oke, coba cung tangan siapa yang sepakat? Oke, sepakat semua ya? Kalau sepakat semua, sekarang Ibu tanya. Kenapa nitrogen atau kenapa aktivitas manusia mempengaruhi kandungan atau komposisi dari atmosfer itu? Ada yang mau menjawab? Kenapa? Ayo, tadi jawab ada aktivitas manusia, Bu. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Nia. Oke, Nia, silakan. Saya mau memberi contoh, Bu. Siap. Contohnya itu gas rumah kaca yang disebabkan karena ada aktivitas manusia, contohnya seperti pembakaran fosil. Nah, fosil ini misalnya batu bara, minyak bumi, ada juga gas
Kemudian pembangkit listrik juga yang biasanya kita pakai untuk kulkas, AC, TV itu juga mengeluarkan gas emisi seperti karbon dioksida atau CO2, metana, CH4 atau nitrogen oksida atau lupa NOx ya atau NOx. Oke, nah sekarang Ibu tanya lagi sama Mia deh. Kalau tadi sudah diberikan contoh, terus gas-gas itu menyebabkan apa? gas-gas tadi kan mempengaruhi gas rumah kaca. Ya. Kemudian itu bisa menyebabkan kenaikan suhu bumi yang kita sebut dengan global warming. Global warming. Ada yang tahu global warming di sini? Apa global warming? Betul sekali. 10-1 ini emang keren-keren banget ya. Belum ke global warming sudah tahu global warming itu apa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi sudah jelas terkait tentang komposisi atmosfer, atau sudah jelas ya, sudah dapat difahami ya, kenapa nitrogen paling banyak. Sekarang kita akan masuk ke dalam karakteristik lapisan-lapisan atmosfer. Oke, di sini ada 5 lapisan atmosfer. Biasanya untuk gampangnya, Ibu tuh ngomong lapisan atmosfer itu apa? Tukang sate makan tempe enak. Nah, kenapa? Biar lebih gampang aja gitu. Tukang sate makan tempe enak. Oh, T-nya adalah troposfer. S-nya adalah M-nya adalah, kemudian E-nya, T-nya betul sekali. Jadi biar gampang penyebutannya adalah itu. Nah, kita wajib tahu nih bagaimana karakteristik dari setiap lapisan-lapisan tersebut. Karena nanti ujungnya adalah kita memahami apa atmosfer itu penting bagi kehidupan di bumi. Oke, tapi sekarang sistemnya Ibu pengen kalian yang diskusi mencari bagaimana apa perbedaan dari setiap lapisan, kemudian juga karakteristiknya seperti apa, dan juga ada apa di lapisan itu. Seperti itu ya. Oke. Yang keempat, yakni keterampilan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan ini adalah bentuk respon positif guru yang dilakukan terhadap tingkah laku siswa yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kembali perilaku tersebut. Dan perlakuan ini membuat siswa merasa senang karena dianggap memiliki kemampuan. Ada 2 jenis penguatan. Yang pertama yakni penguatan verbal. Penguatan verbal sangat mudah sekali dilakukan karena dapat berupa komentar, ujian, dorongan, serta dukungan untuk meningkatkan tingkah laku lebih baik dan juga penampilan siswa. Nah, yang kedua adalah penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini ada beberapa macamnya. Yang pertama yakni mimik dan gerakan tubuh, seperti senyuman, tepuk tangan, dan acungan jempol. Kemudian yang kedua adalah gerak mendekati siswa. Dapat dilakukan dengan cara melangkah lebih dekat dengan siswa atau kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga yakni kegiatan yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, pemberian simbol ataupun benda. Simbol dapat berupa checklist di dalam buku siswa, tanda tangan di dalam buku siswa dengan warna pulpen tertentu. Untuk benda dapat digunakan barang-barang yang tidak terlalu mahal, tidak usah terlalu berharga, tapi sangat bermakna bagi siswa. Di lapisan ini juga ada yang namanya tropopaus yang merupakan lapisan antara troposfer dan juga stratosfer. Oke, itu saja. Boleh beri tepuk tangan dulu buat kelompok troposfer. Oke, terima kasih. Tadi ada lapisan apa? Namanya lapisan apa? Troposfer. Tropopaus. Apa lapisan tropopaus? Lapisan di antara troposfer dan stratosfer. Oke, Aziza. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kenapa nitrogen itu banyak di atmosfer? Karena di lapisan atmosfer ini tuh terjadi yang namanya siklus nitrogen. Nah, kemudian itu adanya aktivitas fotosintesis juga. Saat awal proses pembentukan bumi, itu gas-gas yang dilepaskan dari aktivitas vulkanik itu mendominasi. Nah, gas-gas ini tuh disebut dengan nitrogen. Betul sekali, boleh tepuk tangan buat Aziza. Ya,
Jadi kenapa nitrogen paling banyak? Karena nitrogen ini menjadi membantu gitu ya, membantu proses terjadinya fotosintesis dan menjadi apa? Faktor utama dari adanya klorofil. Yang kelima adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan juga memelihara kondisi kelas atau kondisi belajar secara optimal dan mengembalikannya ketika terdapat gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya sudah pasti untuk mendorong siswa dalam mengembangkan rasa tanggung jawabnya terhadap tingkah laku, kemudian memahami tata tertib dan juga memahami bahwa teguran pendidik merupakan sebuah peringatan, bukan bentuk dari kemarahan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pemberian kontrak belajar. Kemudian yang kedua adalah penghentian tingkah laku siswa ketika memang mengalami gangguan dalam proses belajar. Dan yang ketiga adalah pemberian ganjaran ketika siswa tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok yang keempat. Lapisan apa? Termosfer. Sebentar. Sampingnya Nanda, siapa? Amal ya? Amal. Iya, Bu. Kenapa tidur? Maaf, Bu. Kemarin begadang. Begadang? Iya, Bu. Begadang ngapain? Mengerjakan tugas. Aduh, oke. Jadi ini pelajaran untuk teman-teman semua ya. Kalau ada tugas jangan ditunda ya, langsung dikerjakan. Jadi nggak begadang dan mengganggu aktivitas di hari esoknya. Tadi temennya presentasi kamu tidur, kamu ngedengerin apa enggak? Sedikit, Bu. Apa yang disampaikan temannya? Lapisan mesosfer, Bu. Kan? Coba gimana teman-teman? Ya udah kalau gitu sekarang Amal kali ini Ibu maafkan. Lain kali jangan tidur-tidur lagi di kelas pelajaran Ibu ya. Oke, sekarang silahkan keluar kelas untuk cuci muka. Setelah itu balik lagi dan tuker sama Nabila ya. Jadi duduknya paling depan Iya, Bu. biar nggak ngantuk. Iya, Oke, silahkan keluar kelas dulu. Yang keenam adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang digunakan oleh guru dalam menggunakan bermacam kemampuan pada proses pembelajaran. Dan tujuannya untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar mendapatkan suasana pembelajaran yang selalu menarik. Terdapat 3 komponen dalam variasi mengajar. Yang pertama, variasi dalam cara mengajar guru. Terdiri dari penggunaan variasi suara atau teacher voice, pemusatan perhatian siswa atau focusing, mengadakan kontak pandang dan gerak atau eye contact and movement, variasi gerakan badan dan mimik, variasi dalam ekspresi wajah guru, dan pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru atau teacher's movement. Oke, sekarang kita buka buku paketnya halaman 123. Bawa buku paketnya semua? Pintar sekali. Tadi Ibu bilang kita mau belajar tentang apa? Atmosfer. Sekarang Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu tidak apa itu lapisan atmosfer? Lapisan gas di bumi, Bu. Betul, Amal. Lapisan gas. Ada lagi pendapat lain? Oke, Ja, apa Ja? Atmosfer itu lapisan uap yang ada di sekeliling bumi. Oke. Lapisan uap yang mengelilingi bumi. Jadi tadi atmosfer itu ada gas, ada juga uap, betul ya? Yang kedua, yakni variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran. Variasi ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, yakni visual aids. Yang kedua, variasi alat atau bahan yang dapat didengar atau auditive aids. Yang ketiga, variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau motorik. Dan yang terakhir, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat, dan diraba atau audio visual aids.
Dan yang ketiga, nih variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Variasi pola interaksi ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan ini difungsikan untuk memberikan arahan, bimbingan yang dilakukan oleh pendidik kepada siswa untuk berbagi informasi, kemudian memecahkan masalah, dan juga mengambil keputusan yang dilaksanakan pada kondisi atau suasana yang terbuka. Adapun tujuan dari keterampilan ini, yang pertama untuk meningkatkan proses berpikir dan juga komunikasi siswa, yang kedua untuk meningkatkan motivasi siswa, yang ketiga untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, dan yang keempat untuk mencontohkan sikap saling membantu terhadap siswa. Ya, gimana? Tadi kan kita buat kelompok ya. Itu kita menulis ciri-cirinya itu semua. Karena nggak sih ditulis poin-poinnya saja. Oke. Jadi nanti pada saat menyampaikan, misalkan kalian improve bahasa kalian ya. Iya, buku tulis ya. Nanti buku tulisnya dikumpulkan di meja itu. Oke. Terima kasih. Aman ya? Aman. Gimana ini aman? Yang kedelapan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini merupakan keterampilan guru yang memungkinkan untuk memberikan perhatian kepada siswa agar dapat terjalin hubungan yang akrab antara pendidik dengan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya. Ada beberapa komponen dalam keterampilan ini. Yang pertama adalah keterampilan pendekatan secara pribadi, yang kedua keterampilan organisasi, yang ketiga keterampilan membimbing dan memudahkan proses belajar, dan yang keempat adalah keterampilan merencanakan dan juga melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Adapun keterampilan dasar mengajar yang tidak boleh dilupakan dan sangat penting dalam proses pembelajaran, yakni keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran ini merupakan usaha guru dalam mengakhiri proses pembelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok pembelajaran. Tujuannya sudah pasti untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses pembelajaran. Kemudian yang kedua untuk melihat tingkat keberhasilan siswa dalam pemahamannya. Dan yang terakhir yakni mengetahui refleksi pembelajaran. Oke, sekali lagi Ibu tanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang belum jelas? Atau ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Atau ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah aman? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu mau ada salah satu siswa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa aja yang tadi kita pelajari? Oke, siapa yang mau menyimpulkan kalau sudah paham semua? Saya dulu. Oke, Bella. Silakan Bella. Ayo ya. Saya juga catatan ya Bu ya. Jadi di dalam atmosfer itu ada beberapa komposisi unsur gas seperti oksigen, argon, uap air, karbon dioksida. Tapi yang paling banyak itu adalah komposisi nitrogen. Lalu lapisan atmosfer itu
memiliki 5 lapisan lagi, yaitu yang pertama adalah lapisan troposfer yang merupakan lapisan terdekat dengan permukaan bumi di mana cuaca dan fenomena meteorologi terjadi. Nah, di atasnya troposfer ada stratosfer yang mengandung lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Lalu di atasnya lagi ada mesosfer yang merupakan lapisan tempat meteor terbakar dan merupakan lapisan terdingin di atmosfer. Di atasnya lagi ada lapisan termosfer yang memiliki suhu yang sangat tinggi karena penyerapan radiasi matahari dan berperan dalam komunikasi radio melalui ionosfer. Nah, lapisan terluar adalah lapisan eksosfer karena merupakan transisi menuju ruang angkasa dengan molekul udara yang sangat jarang dan pengaruh gravitasi bumi yang sangat lemah. Mungkin segitu saja Bu kesimpulan dari saya. Oke, boleh beri tepuk tangan dong. Oke, jadi Bu harap teman-teman di sini anak-anak semuanya bisa memiliki pemahaman yang setidaknya sama ya sama Dela, sehingga sama, tidak ada yang miskonsepsi. Jika ada nanti yang dibingungkan atau kurang paham, bisa nanti bertanya langsung ke Ibu, ya di ruang guru gitu, oke? Siap? Nah, karena pembelajaran kita hari ini terkait lapisan atmosfer dan karakteristiknya sudah berakhir, sudah jelas juga tadi ya. Maka Ibu pengen dong tahu gimana sih perasaan kalian setelah mempelajari atmosfer ini. Senang kah, sedih kah, atau aduh bosan banget Bu gitu ya, pengen pakai metode yang lain gitu. Oke ya. Terus ditulis apa nih? Kalau misalkan ada yang kurang paham, malu nanyanya sekarang, tulis. Nanti biar ketika pertemuan selanjutnya kita bahas bareng-bareng. Ya? Oke, silakan ditulis di buku kalian dan langsung dikumpulkan dengan tugas AKPD tadi. Oke? Oke, sudah menulis refleksinya? Sudah. Oke, kalau gitu sebelum doa penutup, Ibu pengen kalian silahkan mencari informasi tentang cuaca dan iklim. Oke, silahkan dicari informasinya individu. Apa itu cuaca, apa itu iklim, kemudian bagaimana unsur-unsur pembentuknya. Oke, nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Ya, jadi semuanya Ibu harap mengerjakan biar gampang ya. Kalian sudah tahu dulu sebelum Ibu menjelaskan. Oke, paham ya? Paham. Siap. Kalau gitu silahkan kita akhiri dipimpin doa ketua kelasnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Prima. Cukupkan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang mungkin tidak disengaja ya. Oke, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia 8 keterampilan dasar mengajar yang wajib kamu miliki sebagai calon pendidik. Keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek how to teach atau bagaimana cara kalian membelajarkan siswa. Keterampilan dasar mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi saja, tetapi lebih luas daripada itu. Mulai dari pembinaan sikap, emosional, kebiasaan, karakter, dan juga nilai-nilai. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.